Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang soal seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2023 ini untuk bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman ya sudah ikut tes, kaget dengan soal-soalnya karena sangat berbeda dengan tahun lalu ya teman-teman. Terlebih lagi kita tidak mendapatkan kisi-kisi. Nah, di sini Miss Holly akan membahas tentang gambaran soal pretest PPG bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang belum mengikuti tesnya atau yang nanti yang akan mengikuti tesnya di bulan Agustus nanti menunggu jadwal agar mempunyai gambaran tentang soal-soal pretestnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, soal pretest PPG bahasa Inggris di tahun 2023 ini terdiri dari 3 ya teman-teman, 3 jenisnya. Yang pertama adalah tes kompetensi bidang studi atau profesional. Kemudian ada juga tes literasi dan numerasi. Nah, ini berbeda dari tahun lalu ya teman-teman. Nah, tahun ini ada tes literasi dan juga numerasi untuk semua mapel. Kemudian yang ketiga adalah tes pedagogik. Nah, perbedaannya isinya bagaimana sih tentang ketiga soal tersebut? Yang pertama adalah tes kompetensi bidang studi atau profesional. Di sini soalnya terdiri dari 70 soal, waktu pengerjaannya adalah 110 menit. Semua soalnya menggunakan bahasa Inggris. Soalnya berbentuk teks ya teman-teman atau reading. Nah, jadi teman-teman, di sini soalnya terdiri dari soal teks yang sangat panjang. Kalau tes P3K ini berbeda dengan soal pretest PPG ini ya teman-teman. Kalau soal P3K dulu itu ada grammarnya dan juga pretest PPG tahun-tahun sebelumnya juga ada grammar. Tetapi di sini di tahun 2023 pretest PPG tidak ada soal tentang grammar sama sekali. Semuanya menggunakan teks yang panjang ya teman-teman. Nah, teksnya itu satu teks bisa digunakan untuk 3 soal atau bahkan 4 soal ataupun 2 soal ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Tipsnya di sini adalah kenali tipe-tipe soal reading. Teman-teman harus mengenali tipe-tipe soal reading, tidak perlu belajar tentang grammar. Jika teman-teman masih mempunyai waktu yang cukup panjang untuk belajar, teman-teman bisa berlatih mengerjakan soal reading dengan juga tipe-tipe soalnya agar lebih terbiasa dan menambah vocabulary. Kemudian, jika teman-teman tidak mempunyai waktu yang cukup panjang, teman-teman fokus saja ke soal pedagogik ya teman-teman, karena untuk soal reading di sini jawabannya ada di dalam teks. Tetapi untuk soal pedagogi kan kita tidak bisa menganalisa ya teman-teman, kita harus menguasai materinya. Oke, yang selanjutnya baca soal terlebih dahulu sebelum membaca teks. Kemudian yang paling penting adalah siapkan fisik dan juga tenaga. Karena kita mengerjakan soalnya sangat panjang ya teman-teman, sangat lama. 110 menit ditambah 60 menit dan juga 30 menit. Totalnya adalah 200 menit. Ini hampir 3 jam ya teman-teman. 3 jam lebih. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan fisik dan tenaga dengan sebaik mungkin. Jangan melembur belajar semalam suntuk, nanti teman-teman akan kelelahan ketika mengerjakan soal. Jadi teman-teman harus tetap menjaga fisik dan juga tenaga. Kemudian yang paling penting adalah perhatikan waktu. Jangan terlena dengan soal yang sulit, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Harus memperhatikan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu terus berjalan dan soalnya teksnya panjang-panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memanage waktu dengan sebaik mungkin agar tidak kehabisan waktu. Yang selanjutnya di sini ada tes literasi dan numerasi. Jumlah soalnya adalah 30 dengan waktu pengerjaan 60 menit. Soalnya di sini menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, sama dengan mapel yang lain. Soalnya juga terdiri dari teks dan juga ilustrasi. Nah, teman-teman nanti di situ mengerjakan terdiri dari literasi dan juga numerasi. Numerasi di sini matematika ya teman-teman, seperti SKD CPNS. Nah, di situ misalkan
pengerjaan berapa hari, kemudian dikerjakan oleh berapa orang. Nah, tetapi konteksnya berbeda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian jika menggunakan cat tembok dan sebagainya, segini nanti kurangnya berapa, kalau yang dicat adalah berapa meter dan sebagainya. Kemudian tipsnya di sini adalah baca soal terlebih dahulu sebelum membaca teks, fokus pada perintah soal. Nah, di sini nanti kan ada multi jawaban ya teman-teman untuk tes literasi dan juga numerasi. Nah, teman-teman fokus saja pada perintah soal. Di sini juga satu ilustrasi atau teksnya bisa digunakan untuk beberapa soal. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan waktu. Ini harus ya teman-teman, pokoknya waktu terus berjalan dan sangat minim waktunya untuk literasi. Jika banyak teman-teman yang merasa sulit karena literasi semua, ternyata jurusan bahasa Inggris itu lebih ya teman-teman, karena soal bidang studinya menggunakan bahasa Inggris ditambah lagi dengan tes literasi dan numerasi dalam bentuk bahasa Indonesia ini. Jadi hampir semua soalnya sangat panjang-panjang kecuali pedagogik. Nah, di situ agak lebih pendek. Kemudian di sini tipsnya lagi adalah kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Jangan terfokus pada soal yang sulit, nanti teman-teman bisa kehabisan waktu. Selanjutnya, yang ketiga kita akan bahas tentang tes pedagogik. Di sini jumlah soalnya adalah 20 dengan waktu pengerjaan 30 menit. Soalnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi semua soalnya tes pedagogi menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Bentuk soalnya di situ teman-teman bisa mempelajari tentang metode, media mengajar, kemudian ada TPEG di situ juga harus teman-teman pelajari, kata kerja operasional di situ juga harus teman-teman pelajari dan pahami kata kerja operasional yang digunakan, terutama adalah dalam aspek kognitif ya teman-teman. Kemudian tipsnya di sini belajar materi dan berlatih mengerjakan soal. Belajar materi. Nah, ini adalah materi yang penting ya, teman-teman. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa mengarang. Karena kita harus memahami materi terlebih dahulu sebelum mengerjakan soalnya. Ilmu pasti gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempelajari dari kisi-kisi tahun 2022 tentang indikator, kemudian RPP dan sebagainya, kompetensi dasar, indikator, kemudian TPEG, model, metode pembelajaran, kemudian ada juga kata kerja operasional. Nah, di situ teman-teman pelajari itu dari kisi-kisi tahun lalu. Kemudian yang selanjutnya adalah pahami soal dengan baik. Karena di situ ada beberapa soal yang terdiri dari ilustrasi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahaminya. Dan yang paling penting adalah perhatikan waktu. Tapi yang ini waktunya cukup panjang ya teman-teman. Maksud saya di sini karena meskipun di sini hanya 1 menit lebih sedikit, tetapi di sini teksnya tidak terlalu panjang dibandingkan dengan soal bidang studi dan juga literasi. Kalau teman-teman sudah memahami materinya, saya rasa teman-teman bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, tipsnya di sini adalah belajar materi yang sudah pasti keluar. Kalau waktunya sudah mepet, teman-teman wajib mempelajari materi yang sudah pasti keluar. Yang sudah pasti keluar misalnya adalah tentang pedagogik. Nah, di situ kan materinya pasti ya, teman-teman. Kalau soal bidang studi di situ lebih ke teks, jadi jawaban soal tergantung pada wacana yang ada di dalam teks. Tetapi kalau teman-teman masih mempunyai waktu yang panjang, teman-teman bisa berlatih dari beberapa soal reading agar terbiasa mengerjakan soal reading. Nah, nanti teman-teman saya akan meletakkan di deskripsi tips mengerjakan soal reading comprehension. Kemudian yang paling penting adalah jaga kesehatan. Siapkan fisik dan juga tenaga karena lamanya waktu pengerjaan soal dan teman-teman harus melihat ke dalam komputer, kemudian berpikir dalam jangka waktu yang lama dan juga tidak ada jeda untuk istirahat. Nah, teman-teman itu harus mempersiapkan fisik dengan sebaik mungkin. Tidur yang cukup, jangan sampai waktu tes mengantuk ya, teman-teman.
Kemudian teman-teman juga harus makan terlebih dahulu, minum yang cukup agar nanti, teman-teman tidak kehausan dan juga kelaparan. Akibat kelaparan nanti teman-teman bisa pusing, lelah, dan tidak semangat untuk mengerjakan soal. Intinya kita harus fresh ketika mengerjakan soal. Usahakan belajar sebelum hari H ya teman-teman. Jadi, waktu hari H teman-teman itu bisa segar, fisiknya itu lebih fresh gitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah kerjakan soal dan berdoa. Yang paling penting ya teman-teman, kita harus mengimbanginya dengan berdoa. Oke teman-teman, sekian gambaran tentang soal pretest bahasa Inggris di tahun 2023 ini. Untuk teman-teman yang sudah mempelajari tentang grammar dan sebagainya, sesuai dengan kisi-kisi tahun lalu, tidak perlu berkecil hati. Tidak ada namanya ilmu yang sia-sia ya teman-teman, pasti akan tetap berguna dan juga menambah wawasan teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang belum mengikuti tes, tetap semangat, belajar dengan sebaik mungkin. Kita harus ambil hikmahnya, pasti di balik lamanya waktu kita dalam menerima jadwal, pasti kita akan lebih mempunyai waktu yang lama juga untuk mempersiapkan diri ya teman-teman, dan juga mendapatkan pengalaman dari teman-teman yang sudah mendapatkan jadwal dan mengikuti tesnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan juga bila video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye.